warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Komster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-20 podcast Palkomtek Batu Raja. Terima kasih telah bergabung dalam episode podcast Palkomtek Batu Raja kali ini. Wah, episode kali ini spesial banget karena menjadi first episode di 2024. Pada episode kali ini kita mengulik tentang pengalaman dan tugas sebagai Duta Polisi Lalu Lintas Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024. Penasaran kan? Tahan dulu. Sebelumnya, jangan lupa Palkomster berikan dukungan terhadap channel ini dengan like, komen, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Kak. Masya Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Nah, boleh dong kalian perkenalkan diri dulu satu persatu. Mulai dari yang cowok mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatur Ahmad Al-Mubarak. Saya tinggal di Jalan Simpang STM Air Pau dan saya bersekolah di SMA Negeri 4 Oku. Saya masih duduk di bangku kelas 2 SMA dan hobi saya bermain badminton. Terima kasih. Ya, berikutnya dari yang ceweknya dong. Hai Sobat Lalu Lintas, perkenalkan nama saya Naura Atika Syaputri, biasanya dipanggil Naura. Saya dari SMA Negeri 4 Ogan Komering Ulu dan saya duduk di bangku kelas 10 atau kelas 1 SMA. Hobi saya adalah bermain badminton. Oke, terima kasih. Nah, kali ini dari Naura dulu mungkin Mbak mulai ya. Gimana sih awal mulanya sampai Naura itu bisa tertarik untuk menjadi duta lalu lintas ini? Baiklah. Jadi awal mulanya itu ada pembukaan seleksi duta lalu lintas Kabupaten Oku di jajaran SMA. Dan Naura itu pertama itu tuh kurang tertarik karena Naura itu lebih tertarik ke paskibra. Dan tapi mau coba kan Kak, apalagi ini di kayak modeling, gaya jalan itu diperhatiin banget, agak kurang gimana gitu ya. Jadi orang tua tetap dukung, jadi karena orang tua itu support dan selalu dukung, jadi akhirnya ikut, Masya Allah. Nah, kalau Fatur sendiri gimana dek? Kalau Fatur awalnya melihat poster dikirim dari wali kelas sendiri. Nah, itu Fatur sama kayak Naura, kurang berminat dikarenakan Fatur kurang menguasai public speaking atau apa itu. Tapi Fatur bergerak hatinya karena ingin mengajak teman-teman agar ikut patuh dan tertib dalam berlalu lintas, sehingga Fatur tergerak hatinya untuk menjadi pelopor duta keselamatan lalu lintas. Oke, hapus dulu dong. Nah, kalau untuk Naura nih deh ya, gimana nih kalau Naura dan Fatur pertama kali dari mana sih Mas itu pertama kali mengetahui ada kesempatan ini untuk menjadi duta lalu lintas? Ya, Fatur sendiri taunya dari grup-grup ya, grup seperti grup informasi, grup wali kelas, dan lain-lain. Oh, jadi dari sekolah deh ya kebanyakan. Iya Kak. Naura juga gitu ya. Jadi ini berdua sama-sama dari SMA 4 tadi ya. Benar sekali Kak. Oke. Nah, buat Palkomster yang kepo nih ya, apa aja sih yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi ini, termasuk persyaratannya? Siapa tahu ada yang ingin mempersiapkan diri di next pemilihan duta lalu lintas. Baik, untuk pemilihan atau syarat-syaratnya itu pertama itu ada tinggi badan. Nah, tinggi badannya itu kemarin itu 160. Terus itu juga ada foto close up and full body. Itu sih Kak. Untuk syaratan administrasinya itu deh ya. Iya. Oke, Dan jadi biodata juga. Biodata diri ya. Oh, jadi ingat ya Pak Komster ya, harus banget tinggi badan. Yang penting harus sehat juga tentunya ya.
Nah, jadi kemudian ya apa aja sih tahapan dari kompetisi Duta Lalu Lintas ini? Pada tahap awal pertama, kami meliputi tes awal, yaitu pengukuran tinggi badan, tes wawancara, tes catwalk. Itu aja sih, Kak. Setelah itu pengumuman masuk ke top 20. Setelah di top 20, kami menjalani prakarantina. Kami diberi materi-materi seperti materi lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu dari berapa peserta sampai bisa ya top 20 ya? Iya. Ya. Berapa peserta awalnya? Awalnya itu kurang lebih 500 peserta. Wow, dari 500 peserta diambil 20 dan Kak. itu tuh 10 cowok 10 cewek ya kan sepasang ya? 20 pasang, Kak? 20 pasang, oh Iya. 20 pasang, jadi 40 orang jatuhnya Iya, Kak. dari 500 nggak sampai seperempatnya. Nah, jadi dari tadi di prakarantina itu maksudnya gimana? Prakarantina itu kami belajar materi bagaimana nanti menghadapi pas semifinal. Jadi semifinal itu ada motion challenge. Nah, motion challenge itu berisi tentang pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kita nggak tahu ya, Kak. Jadi random gitu. Jadi kami dikasih pembekalan materi mungkin seperti kisi-kisi. Jadi kayak ada undang-undang dan pasal-pasal tentang lalu lintas, tentang rambu-rambu lalu lintas, etika, cara berkendara yang baik dan benar di jalan, itu di Pembekalan. Itu prakarantina berapa lama deh waktunya? Mungkin kalau dari top 20 ke semifinal itu nggak terlalu lama sih, Kak. Mungkin 1 bulanan. 1 bulan. Ya, tapi dari top 10 itu mau menuju grand final itu kurang lebih 3 bulan. Lama ya karantinanya ya, lama banget ya. Jadi hampir 4 bulan kali deh ya? Iya, Kak. Totalnya hampir 4 bulan. Oke. Nah, oh ya, pada saat lomba kayak itu, pada saat lomba ada unjuk bakat gitu, apa yang jadi talent atau bakat dari Naura sama Fatur ini? Izin, Kak, saya waktu itu menunjukkan bakat saya mengaji. Karena saya suka sekali mengaji. Masya Allah. Kalau Naura? Kalau Naura itu puisi. Puisi. Puitis ya kamu orangnya ya. Jadi Naura ini bisa baca puisi? Siap bisa. Oke, baiklah. Tapi nanti pas di segmen keberapa ya kira-kira ya kita ada challenge dikit di bersedia nggak nih kira-kira? Aduh. Bersedia dong ya. Di segmen 3 biasanya deh. Oke. Nah, next lagi. Wah, tunggu sebentar ya. Nah, sebelum kita mulai, kita lanjut ke segmen berikutnya. Di sini Mbak ada info penting. Jadi kita ini ngobrolnya makin menarik aja, makin kesini dan makin banyak yang penasaran tentunya. Jadi Naura sama Fatur ini adalah Duta Lalu Lintas Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024. Nah, di segmen 1 tadi Naura sama Fatur udah banyak banget berbagi cerita dan pengalaman mereka, dan masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita bahas di sini. Tapi tunggu dulu, Putri punya informasi penting banget untuk Palkomster semuanya. Jadi buat kalian yang bingung setelah lulus sekolah mau kemana, sementara bisa atau belum mau untuk kuliah, yaudah buat sekarang kalian jangan galau lagi. Kamu bisa menambah skill dulu di Palkomtek Batu Raja. Nah, ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan tentunya. Apa aja sih program-program tersebut? Seperti aplikasi perkantoran, ada desain grafis, konten kreator, digital marketing, ada desain website dan juga web programming. Dan ada juga kalau yang suka animasi, tenang aja, kita juga ada desain animasi, atau ada yang suka edit video, ada juga video editing. Nah, semua program yang Putri sebutin tadi bisa banget kamu dapatkan mulai dari durasi 2 bulan, 10 bulan, sampai 1 tahun gitu. Yang paling penting banget di awal tahun 2024 ini kita akan bagi-bagi beasiswa senilai 123 juta untuk 40 orang. Aplaus dulu dong. Nah,
Nah, untuk program unggulan Palkomtek yaitu program kursus profesional 1 tahun komputer internet bisnis digital. Udah buruan jangan lama-lama, kalian silakan tanya-tanya dan booking kelasnya sekarang juga, oke? Nah, kita lanjut lagi ya ngobrol bareng Naura sama Fatur. Nah, terus itu kan sebagai duta lalu lintas ya, kalian berdua ini tugas dan tanggung jawab utama yang Naura sama Fatur lakukan itu apa? Yang pertama, mengayomi masyarakat agar ikut patuh dan tertib dalam menjalankan norma-norma dalam lalu lintas seperti memakai helm, menggunakan safety belt, mengikuti aturan-aturan rambu lalu lintas serta lain-lainnya. Oh, jadi kalian itu ikut menghimbau lah deh ya. Jadi Iya, Kak. kalau seandainya ada himbauan dari Satlantas, kalian juga ikut Menghimbau. turun menghimbau, terutama untuk mengedukasi kaum Pelajar-pelajar. remaja. Oke, baiklah. Nah, adik-adik kan pelajar ya, masih belajar juga di sekolah. Nah, apa ada hari khusus gitu untuk bertugas, misal turun ke lapangan, itu kapan? Mungkin untuk turun ke lapangan itu nunggu dari pihak kepolisian ya Pak ya. Kayak kalau kami mengadakan program kerja itu khusus himbauan kepada pertama itu dari sekolah kami dulu tentunya ya Kak ya, agar mereka taat dan patuh dalam berlalu lintas. Itu kami program kerja kami yang paling utama agar masyarakat Oku dan para pelajar itu tertib dan taat dalam berlalu lintas, karena angka kecelakaan di Kota Batu Raja ini masih terbilang cukup tinggi banget Kak, apalagi di kalangan pelajar, karena pelajar sekarang tuh banyak balap liar, ugal-ugalan di jalan. Iya, bener gitu, banget. yang menyebabkan ya. Jadi intinya kalian itu adik-adik ini menghimbau terutama pelajar dulu, Iya. mungkin Benar dari sekali. teman-teman sekolah yang Iya. terdekat dulu Iya, pastinya Kak. ya. Nah, bagaimana nih Naura dan Fatur mempersiapkan diri baik itu fisik maupun mental untuk menghadapi tahap-tahap seleksi duta lalu lintas ini? Ada nggak latihan khusus gitu atau mungkin gimana ya mempersiapkan, ada yang harus banget dipersiapkan khusus banget untuk mengikuti seleksi ini? Siapa kalau dari Naura ada Kak? Ada apa itu? Yang pertama itu catwalk. Oh alah, catwalk ya. Iya, catwalk. Karena sangat dipandang oleh orang dari cara kita berjalan itu bagaimana, dan yang kedua itu public speaking. Menurut Naura public speaking itu sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat, apalagi seperti kami yang tugasnya menghimbau, bersosialisasi, itu sangat membutuhkan public speaking. Jadi terus berlatih itu di rumah bersama orang tua. Oke. Kalau Fatur sendiri gimana? Kalau Fatur sih yang pertama itu public speaking Kak. Karena public speaking menurut Fatur sangat penting karena bisa mengajak masyarakat untuk mendalami suatu hal-hal tersebut. Dan yang kedua ialah bakat yang akan kita tunjukkan pada saat kita mewakili Kabupaten Oku pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Dan yang ketiga ialah catwalk. Sekian. Untuk catwalknya nih, Naura ada nggak yang ngajarin khusus banget yang ngelatih? Oh, tentunya ada Kak. Ada ya, Ada. itu siapa yang ngajarin? Itu dari Kak, aku manggilnya Kak Nyanyu. Oh, Iya. jadi dari Lantas ya? Iya, dari Oke, jadi beliau yang ngajarin mulai dari catwalknya. Iya, dari catwalk. Kalau Fatur sama? Sama, Kak Nyanyi Sama. juga. Oke, baiklah. Nah, sekarang alhamdulillah ya terpilih sebagai Duta Lalu Lintas Kabupaten Ogan Komering Ulu di tahun 2024. Apa sih tantangan terbesar sebagai Duta Lalu Lintas ini? Mungkin kalau dari Naura tantangan terbesar itu mengajak para pelajar itu untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Karena menurut Naura susah ya sekarang ini Kak, banyak remaja itu yang lebih sukanya itu tuh ugal-ugalan di jalan, balap liar, padahal itu tidak ada gunanya sama sekali. Iya, benar banget ya. Tidak ada gunanya dan malah mengganggu masyarakat Berisik sekitar. juga ya. Ya, apalagi knalpot brong ya kan Kak. Menurut Naura itu cowok tidak keren sih Kak. Tidak Dengerin ya, enggak. Tidak keren. Jangan mendekat kalian. Jangan mendekat sih Kak. Sebelum berubah gitu. Oke. Kalau dari Fatur sendiri? Kalau dari Fatur sendiri sih sama sih Kak, mengajak karena
kan mengajak kan itu susah sekali. Ada yang tidak peduli sama kita, ada yang membiarkan kita, tidak mempedulikan kita, sehingga susahnya kita untuk mengajak teman-teman generasi milenial tersebut. Itu Nah. gimana cara kan mengatasinya? Kalau dari Naura sih terus menghimbau ya Kak, Iya. karena kita tidak tahu ya hati seseorang itu mungkin terbuka kan Kak, karena keselamatan itu nomor satu dan yang paling utama keselamatan itu. Jadi jangan coba-coba untuk mendekati, tapi kita nggak tahu juga sih ya kapan kita terjadi kecelakaan. Iya, benar. Akan tetapi kita mengatasi lah Kak, Iya. minimal menggunakan helm. Oke deh, bener banget ya. Jadi buat kalian yang masih ugal-ugalan, tolong banget dengerin himbauan dari Kak Naura sama Kak Fatur ini. Nah, tadi kita udah cerita banyak ya, tapi itu baru sedikit sih deh, masih ada lagi yang lainnya. Nah, sekarang ngomong-ngomong kita sudah masuk ke segmen ketiga. Nah, di segmen 3 ini merupakan segmen cerita foto. Jadi nanti ada beberapa foto ataupun video Fatur sama Naura yang akan kita tampilkan di Smart TV oleh tim kreatif kita yang sudah mengumpulkan beberapa momennya. Jadi nanti bolehlah Fatur sama Naura cerita sedikit ya. Oke, kita mulai dari foto pertama. Nah, ini foto waktu kegiatan apa ini, Dek? Siap, Ini- pada tahap pertama tes Kak, ini dari 500 orang itu jadi 20 pasang putra dan putri. Dari 500 Iya, ya. Iya, kurang banyak lebih. banget. Ini acaranya di mana kalau boleh Ini tahu? di gedung Wicaksana di Polres Batu Kuning. Oh, di Polres. Iya. Oke, boleh di next dong foto kedua. Nah, ini dia. Gagah banget ya. Udah layaknya model semua di sini ya. Ini kegiatan apa ini, Dek? Ini pada saat karantina, Kak, kita berkunjung ke Goa Putri untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di daerah kita. By the way, ini Fatur ya? Iya, Kak. Langsung sama ke. Wah, deket banget lagi. Ini Naura. Iya. Oke. Boleh. Jadi ini kegiatannya di Di Goa Putri, Kak. Jadi kayak belajar budaya gitu Iya, ya. Kak. Next lagi dong. Nah, ini foto kapan ini, Dek? Ini waktu photoshoot Photoshoot. untuk voting di IG. Jadi kami menggunakan melakukan photoshoot itu 5 pasang. dalam 5 satu pasang. hari. Ya, nanti berikutnya. Oh, untuk vote di IG itu ya? Iya, untuk vote di IG untuk menentukan. Oke deh, boleh deh di next. Masih ada. Ini, wah. Ini kegiatan apa, Dek? Ini unjuk bakat, Kak. Unjuk bakat. Iya, Kak. Pemilihan top 20 finalis. Ini termasuk unjuk bakat, termasuk dari rangkaian pemilihan top 20 finalis Duta Lalu Lintas. Dari top 20 mau ke top 10. Oh, jadi dari top 20 mau ke top 10. 10. Iya. Oke. Boleh lanjut lagi? Ini juga sama, Sama, ya? Kak. Ini nari deh. Iya, Kak. Oke. Kemarin Naura? Puisi. Puisi. Ya. Oke deh. Nah, ini ibu jurinya. Ini pas final ya? Grand final, malam grand final ini. Banyak ya jurinya ya. By the way, kan gugup nggak? Gugup nggak? Enggak sih Kak. Enggak ya? Enggak. Nggak demam panggung kan? Enggak, Kak. Boleh lanjut lagi, masih ada nggak? Wah, keren. Ini udah pemilihan akhir ya, final ya? Iya, Kak. Ini Udah kalian pengumuman. berdua. Masya Allah, cantik banget. Di sini jadi Duta Lalu Lintas itu tanggal berapa kemarin ya finalnya itu ya? Tanggal 20, Kak. 20 Iya, Kak. Januari. Iya, Masih Kak. hangat banget ya. Baru Masih- banget, Kak. Baru banget, masih hangat banget. Oke, boleh di next. Ini sudah menjadi duta, sudah Iya, terpilih Sudah, deh ya. Kak. Banyak ya. Oke, boleh di next. Habis ya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi foto-foto mulai dari tahap-tahapannya ya Iya, Kak. sampai Benar di sekali. finalnya.
Nah, jadi tadi kan janjinya kita mau ujuk bakat nih ya. Pas kan segmen 3 kan? Boleh dong, Naura mungkin bacain 4 baris puisi. Dikit aja boleh ya? Boleh dong, deketin dong mikrofonnya dong, biar jelas dong. Boleh kita mulai ya? Oke, good. Kalau nanti Fatur bebas aja ya, mau ngaji surat apa, baca ayat apa ya? Ya. Oke. Baca Al-Quran boleh nggak? Boleh. Baca Al-Quran kayaknya. Iya. Silakan Naura. Jadi ini puisinya yang waktu itu Naura bawain pas semifinal. Itu Naura yang bawain pakai background sih sebenarnya. Iya. Jadi orang-orang situ pada terharu Deketin lagi dengernya aja sih. nggak apa-apa. Oke, udah ketarik banget nggak bisa lagi. Good. Agak dekat aja ya. Boleh dong. Judulnya Ingin Kembali Kecil. Oke. Karena setelah dewasa, seseorang mengerindukan masa kecilnya. Dan ternyata menjadi dewasa itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Menjadi dewasa itu dituntut untuk bisa melakukan semua hal, dituntut untuk berpelukan dengan diri sendiri, dituntut untuk mengerti orang lain, mengerti keadaan, bahkan kadang tidak ada yang peduli dengan keadaan kita sekarang. Masya Allah. By the way, ini puisinya karya Naura sendiri? Enggak. Tapi kena banget ya. Bawaannya kena banget gitu. Kalau sekarang Naura udah nih ya. Sekarang Fatur dong. Silakan. Izin Kak ya membawakan surat Ad-Duha. Boleh. Ini hari Jumat kenapa nggak Al-Kahfi aja? Enggak Kak. Soalnya kemarin baca Al-Quran Kak. Oh iya, ini kita nggak ada ibu. Iya, silakan Fatur aja, bebas mau yang mana. Izin Kak. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatimang fa'awa. Wa wajadaka dolang fahada. Wa wajadaka ilang fa'akhna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammasa ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih Fatur. Nah, emang banget ini keren banget. Terima kasih ya kalian berdua sudah bersedia unjuk bakat di sini. Unjuk bakat dong ya. Nah, tadi kita udah dengar Naura baca puisi, dengar Fatur ngaji juga yang suaranya Masya Allah banget. Oke deh. Nah, sekarang kita lanjut ngobrol bareng Naura sama Fatur. Oke? Siap? Pertanyaan berikutnya? Udah siap? Siap dong ya. Nah, by the way, Naura public speakingnya bagus ya? Masya Allah. Iya, emang bagus banget seriusan. Emang ini cita-cita kalian nanti setelah ini mau jadi apa? Mulai dari Fatur Mulai dulu dari mungkin? Fatur ya Kak. Iya, silakan. Saya ingin bercita-cita menjadi akpol. Akpol. Kak. Oke, bismillah ya. Bismillah, Kak. Nah, kalau Naura sendiri? Kalau Naura sama kayak Kak Fatur jadi akpol kalau nggak poluan. Oh, Masya Allah. Bismillah. Semoga tercapai. Semoga Amin, terwujud Kak. nantinya. Amin, amin, amin. Nah,
apa aja sih kegiatan yang sudah kalian lakukan baik Naura maupun Fatur selama menjadi Duta Lalu Lintas Kabupaten Ogan Komering Ulu 2024 ini? Mungkin kegiatannya itu menghimbau ya Kak kepada teman-teman untuk selalu taat dan tertib dalam berlalu lintas. Itu aja sih Kak, karena baru banget gitu, anget-angetnya, jadi belum banyak proker yang kami jalankan. Tapi insya Allah kedepannya banyak sekali proker yang bakal kami jalankan. Yang udah menunggu Ya, ya, yang udah menunggu. yang udah waiting list mau dikerjakan Iya. zaman dulu. Iya. Ya Bismillah ya, semoga aja lancar, nggak ada halangan apapun ya. Amin. Nah, Naura dan Fatur punya pengalaman pribadi nggak dalam melanggar lalu lintas? Atau mungkin orang terdekat kalian berdua boleh dong di-share? Kalau Fatur sih belum pernah ya Kak. Alhamdulillah saya belum pernah melanggar peraturan lalu lintas dikarenakan saya memang disiplin dari sejak kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Naura sendiri? Kalau Naura mungkin pernah ya Kak ya. Salah satunya itu dulu tuh tidak menggunakan helm. Tapi sekarang bukan karena Duta Lalu Lintas ya Kak, karena dari diri sendiri juga ternyata emang keselamatan itu yang nomor satu. Iya, jadi kesalahan diri sendiri Iya, ya. dan kesadaran diri sendiri. Nah, bagaimana support orang tua terhadap kompetisi ini, Dek? Alhamdulillah sih kalau orang tua Fatur sangat mensupport karena orang tua Fatur menyuruh Fatur untuk mencari banyak pengalaman dalam bidang public speaking ini. Kalau Naura sendiri? Kalau Naura alhamdulillah sangat disupport oleh orang tua. Orang tua selalu menyupport anaknya sih Kak. Jadi Naura juga ngikutin itu dengan semangat ya Kak, karena disupport oleh orang tua dan doa dan restu orang tua itu nggak pernah ketinggalan. Iya, banget pasti banget ya. Jadi semuanya nggak terlepas dari support orang Iya. tua, Iya, Dek, ya. Kak. Support yang pertama banget Iya. ya. Nah, kemudian apa yang mau Naura sama Fatur sampaikan sama selama pelatihan dan teman-teman seangkatan sesama finalis Duta Polisi Lalu Lintas tahun 2024 ini kalau mereka nonton podcast ini? Hai. Jadi kami mewakili Duta Lalu Lintas. Mungkin menghimbau ya Kak ya. Iya. Menghimbau teman-teman agar tidak memakai knalpot brong, memakai helm, memakai safety belt, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya. Safety first ya. Iya, Safety Kak. first. Oke, good lah. Nah, buat Naur dan Fatur, ada nggak yang pengen disampaikan sama kedua orang tuanya yang sampai sekarang selalu support kalian berdua? Boleh dong disampaikan. Buat Mama dan Papa, Fatur berterima kasih sekali karena telah mensupport Fatur dari awal mengikuti kegiatan Duta Lalu Lintas ini. Terima kasih Mama, Papa. Oke. Kalau Naura? Kalau Naura, hai Papa, hai Umi. Jadi Naura berterima kasih karena telah disupport selama ini dalam rangka kegiatan Duta Lalu Lintas, dan terima kasih juga telah memberi bimbingan kepada Naura sampai bisa menjadi perwakilan Duta Lalu Lintas Kabupaten Ogan Komering Ulu ini untuk menuju ke tingkat provinsi. Kasih Umi, Papa. Oke. Nah, kalau harapan ini ya mengenai harapan ini. Apa sih harapan kalian berdua terhadap kualitas pelayanan lalu lintas khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini? Oke, dari Naura, pelayanan yang harus ditingkatkan lagi itu mungkin sosialisasi Kak ya. Iya. Karena Naura takutnya nanti anak-anak muda ini malah terjerat ke yang nggak baik Kak. Sekarang udah marak banget kan Kak, kecelakaan di Kabupaten Oku ini sudah meningkat sekali, didominasi oleh sepeda motor. Nah itu kecelakaannya itu oleh para pelajar SMA, SMP, dan bahkan SD. Dan mirisnya ini semua para generasi penerus bangsa. Naura harap dengan adanya Duta Lalu Lintas Kabupaten Ogan Komering Ulu ini bisa mengajak teman-teman Naura dan masyarakat Oku untuk selalu taat dan tertib dalam berlalu lintas, karena
jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Iya. Oke. Nah, kalau Fatur sendiri? Izin ya Kak. Iya. Kalau Fatur sendiri sih, saya berharap kalau pihak kepolisian lebih mementingkan bersosialisasi ya Kak, sama seperti Naura tadi, dikarenakan dengan adanya pihak kepolisian bersosialisasi, lebih mudahnya kita untuk mengajak masyarakat milenial atau generasi milenial untuk patuh dan tertib untuk mengikuti kita dalam menjadi pelopor serta teladan yang baik. Oke. Nah, sebelumnya Naura dan Fatur sendiri punya pengalaman nggak sih dengan Pak Komtek sebelum diundang ke podcast ini, atau mungkin pernah kursus di sini dulu? Oh, kalau dari Naura belum pernah kursus, tapi Naura tuh sering dengar kontak dari teman-teman Naura karena banyak banget teman-teman Naura yang les di sini, les komputer biasanya tuh Kak. Karena SMA ini kan udah mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi, udah mau bekerja, jadi teknologi itu semakin maju, jadi butuh sih Kak. Iya. Kalau Fatur sendiri gimana deh? Kalau Fatur sih baru pertama kali ya Kak, dengar juga baru pertama kali. Karena mungkin Fatur dulu kurang teman ya Kak. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak karena sudah mulai bersosialisasi ya. Iya. Oke deh. Jujur ya Kak ya. Nah, oke, baiklah. Pada kesempatan ini sebagai Duta Lalu Lintas Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024, Pak Komtek mau kasih kesempatan CSR buat Fatur sama Naura, yaitu kursus komputer gratis selama 2 bulan. Jadi ini program dari Pak Komtek khusus untuk kalian berdua, karena kita juga mengapresiasinya gitu. Nah, nanti tinggal pilih aja mau program apa, mau aplikasi komputer, ada yang desain grafis, ada juga digital marketing, atau mungkin yang paling basic banget ada Microsoft Office dan yang lain-lainnya, masih banyak lagi. Kita ngobrol di depan nanti ya. Oke, jadi inilah Duta Lalu Lintas 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih banget ya kalian sudah menyempatkan diri untuk hadir di Pak Komtek Batu Raja hari ini, sudah hadir di podcastnya kita dan sudah bersedia untuk diundang podcast Pak Komtek pada hari ini. Nggak terasa banget ya Pak Komter ya, kita sudah berada di penghujung acara. Dan hari ini kita banyak banget dapat pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu keren kita ini. Dan semoga podcast ini bisa membawa manfaat bagi Pak Komter semuanya. Pak Komtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan saya Fatur. Naura. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Pak Komster.